Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Mulyani, NIM 1902 10 20 40 80, PGSD kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu tentang bidang miring. Di mana tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring, yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring, yang ketiga untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi usaha pada bidang miring. Pada praktikum kali ini, langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini sudah ada timbangan, ada beban 1, beban 2, neraca pegas, ada busur, meteran, kardus, dan papan kayu sebagai bidang miring. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lembar pengamatan. Pada percobaan menggunakan satu beban, yang pertama yaitu dengan menimbang beban pertama, kemudian mencatatnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu menyiapkan bidang miring. Kemudian ukur tinggi kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, ukur besar sudut menggunakan busur, lalu catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 pada neraca pegas, letakkan pada ujung bidang miring, kemudian angkat sampai pada ketinggian kardus tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan neraca pegas, kemudian catatlah pada lembar pengamatan. Selanjutnya, meletakkan beban 1 pada ujung bidang miring, kemudian angkat menggunakan bidang miring. Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas, kemudian catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mengubah ketinggian pada kardus. Kemudian, ukur ketinggian kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catatlah hasilnya pada lembar pengamatan. Setelah itu, ukur besar sudut menggunakan busur. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 pada neraca pegas, kemudian letakkan pada ujung bidang miring, dan angkat pada ketinggian bidang miring tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan, kemudian catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, letakkan beban 1 pada bidang miring, kemudian angkatlah melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas, kemudian catat pada lembar pengamatan.
Selanjutnya, mengubah ketinggian kardus. Kemudian, ukur tinggi kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Setelah itu, ukur besar sudut yang dihasilkan menggunakan busur dan catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 pada neraca pegas. Letakkan pada ujung bidang miring dan angkat pada ketinggian tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan dan catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, letakkan pada ujung bidang miring, kemudian angkat melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas dan tuliskan pada lembar pengamatan. Pada percobaan menggunakan 2 beban, yang dilakukan yaitu dengan menimbang beban 1 dan beban 2. Kemudian catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, siapkan bidang miring. Ukur tinggi kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catat pada lembar pengamatan. Ukur besar sudut yang dihasilkan menggunakan busur. Dan catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas dan letakkan pada ujung bidang miring. Angkat sampai dengan ketinggian kardus tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan, kemudian catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, letakkan beban 1 dan beban 2 pada ujung, kemudian angkat melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan, kemudian catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, ubah ketinggian pada kardus. Ukur ketinggian kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, ukur besar sudut yang dihasilkan menggunakan busur. Dan catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Letakkan pada ujung bidang miring. Angkat sampai dengan ketinggian kardus tanpa melalui bidang miring.
Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas dan tulislah pada lembar pengamatan. Selanjutnya, letakkan beban 1 dan beban 2 pada ujung bidang miring. Kemudian, angkat melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas dan tulislah pada lembar pengamatan. Selanjutnya, ubah ketinggian pada kardus. Ukur ketinggiannya dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catatlah pada lembar pengamatan. Kemudian, ukur besar sudut yang dihasilkan menggunakan busur. Catatlah pada lembar pengamatan. Selanjutnya, kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Letakkan pada ujung bidang miring. Kemudian angkat tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan dan catatlah pada lembar pengamatan. Yang terakhir yaitu letakkan beban 1 dan beban 2 pada ujung bidang miring, kemudian angkat melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan oleh neraca pegas dan tulislah pada lembar pengamatan. Itulah praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.